Halo, Ya Pak, oke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah struktur bangunan. Oke, hari ini kita akan kemarin bangunan struktur udah, transportasi udah, sekarang kita geser ke materi terakhir yaitu bangunan-bangunan keairan ya. Oke. Di bangunan keairan yang materi yang akan saya bahas pertama mulai dari saluran, lalu ada bendung, lalu ada bendungan dan lain sebagainya. Yang terakhir kita akan membahas tentang pantai. Oke, sekarang kita saluran dulu. Cuman hari ini kebetulan nanti siang saya ada keperluan, jadi siang saya nggak bisa memberikan materi. Jadi kebetulan materi ini terlalu agak-agak sedikit juga. Jadi hari ini sampai jam 12 kita sampai ke struktur beton dan baja ya. Jadi mungkin setengah jam saya ngebahas tentang struktur bangunan. Nanti kita ganti room. Lalu kita akan membahas struktur baja. Kebetulan di struktur baja materinya hari ini agak-agak ribet ya. Oke, kita mulai dari saluran ya. Oke. Jadi saluran itu eh, adalah sarana untuk menyalurkan bahan-bahan yang bahan-bahan cair atau udara. Tapi kalau udara biasanya jarang harus berbentuk pipa. Tapi kita bangunan keairan tuh terdiri dari saluran terbuka dan saluran tertutup. Ya, secara umum ada dua jenis nih. Jadi eh, saya buat smart card-nya. Secara saluran, saluran ada dua jenis, yaitu terbuka dan tertutup ya. Oke. Nah, itu aja ya. Hanya ada dua jenis saluran, yaitu terbuka dan tertutup. Lalu ditinjau dari bahannya ya. Ini bentuk saluran, bentuk saluran ada terbuka dan tertutup. Lalu ditinjau dari bahannya, ada beberapa bahan. Ditinjau dari bahannya, ada beberapa bahan. Bahan pembentuk saluran. Bahan bahan pembentuk saluran. Oke. Secara umum hanya ada ada tiga. Ada saluran beton, ada batu, ada tanah. Ya. Nah, beton itu juga, kalau batu berarti batu alam atau batu kali. Nah, sedangkan yang beton dia ada terdiri beberapa bagian lagi, yaitu beton biasa, lalu ada beton poros. Ya. Nah, poros. Nah, bedanya kalau beton biasa itu, ntar saya cari gambarnya biar gampang. eh
kalau beton biasa bentukannya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini kita sebut dengan U-ditch. Ya, ini yang beton biasa. Sedangkan kalau beton poros dia bentuknya seperti ada rongga-rongga, ya, beton poros. Ya, jadi si betonnya kayaknya atau nah ini materialnya. Nah, jadi ada peresap air atau ya beda ya, beton buis. Namanya apa ya? Buis. Sorry, bukan ini. Nah. Ya. Jadi ada dua, kalau yang atas berbentuk U-ditch, dia betonnya ada mutunya, entah itu mutu K350 atau mutu K350. Tapi kalau beton buis, dia mutunya nggak ada, atau dalam artian mutunya rendah, ya. Mutunya rendah, bisa jadi K175 atau K200, ya. Dan ini kalau beton buis, dia mengecornya menggunakan manual. Tapi kalau yang U-ditch, dia manual juga bisa, tapi campurannya harus bagus. Nah, kalau beton U-ditch ini yang di atas dia ada mutunya dia. Ya entah itu K300 atau K350 ya. Nah, kalau yang di bawah ini biasanya untuk landscaping atau pekerjaan-pekerjaan ringan semacam perkantoran atau pemukiman gitu ya, atau di kampung-kampung, di RT-RT ya, suka ada proyek menggunakan buis beton. Tetapi kalau yang beton yang di atasnya atau U-ditch, dia harus diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan sipil yang agak berat. Itu ya. Oke. Lalu kalau saluran batu alam, setelah saya cari dulu gambarnya. Saluran batu alam. Ini kalau batu alam bentukannya seperti ini. Oke. Itu mengenai bahan-bahan pembentuk saluran. Jadi ada yang dari beton, ada yang menggunakan batu, dan ada saluran tanah. Kalau saluran tanah ya berarti nggak ada konstruksi khusus, ya, dia hanya tanah. Jadi tanah cuma dibentuk aja. Ya, ini berarti udah ini kalau saluran tanah bentuknya ya sederhana, cuma tanahnya aja. Nah, biasanya kalau di irigasi, mata kuliah irigasi sudah pernah dipelajari kan semester kemarin? Mata kuliah irigasi udah belum? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, di irigasi coba saya review sedikit. Ada berapa tipe saluran nih di irigasi? Ada berapa tipe saluran? Saya kasih sebentar.
saluran irigasi. Saluran irigasi. Irigasi. Ada berapa tipe saluran? Ada saluran apa namanya? Primer. Setelah primer ada apa? Sekunder. Sekunder. Lalu yang terakhir saluran apa? Tersier. Saluran tersier, Pak. Tersier. Nah, ini ya. Ini di irigasi. Jadi kalau saluran primer dia langsung dari bangunan bendungnya. Lalu ada sekunder berarti membagi ke dalam saluran tersier. Nah, biasanya menggunakan material bahan beton atau batu, ini hanya untuk primer dan sekunder. Sedangkan untuk saluran tersier ya cukup dengan tanah biasanya. Silahkan Anda tanyakan kembali ke dosen irigasi. Kebetulan saya bukan orang Kairan, jadi saya kurang begitu mendalam. Lalu next mengenai bentukannya, ya. Jadi secara umum saluran itu ada beberapa bentuk, ya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk, ya. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk segitiga, ada lingkaran, dan lain sebagainya. Ya. Nih, ini dijabarkan dalam tabel. Sini ada tabelnya nih. Kalau kotak, kalau ada yang trapesium, segitiga, dan lain sebagainya. Cuma bedanya, kalau saluran terbuka itu dia atasnya kebuka, sedangkan kalau tertutup, dia atasnya ketutup. Tuh, ya. Udah close. Jadi nggak ada kontaminasi dari luar. Itu aja secara sederhana. Ya. Dan saluran yang terbaik ini adalah saluran yang mendekati setengah lingkaran. Contohnya saya sudah buat. Oke, ini saya share sedikit. Ya, nah ini ini adalah saluran irigasi, saluran primer, ya, saluran primer. Entah itu bentuknya beton atau batu kali, sama aja. Nah, jadi penampang saluran yang terbaik itu adalah penampang saluran yang mendekati setengah lingkaran. Setengah lingkaran terhitung dari puncak itu saluran sampai ke dasar saluran. Apapun itu bentuknya, entah itu yang kotak, entah itu yang segitiga, entah itu yang trapesium. Ya. Jadi penampang yang terbaik itu adalah penampang yang mendekati setengah lingkaran. Contohnya, misal ada sebuah saluran bentukannya segitiga, ya, bentukannya segitiga seperti ini. Ya. Oke. Nah, cara mengecek itu saluran penampangnya sudah penampang terbaik atau bukan. Kita buat setengah lingkaran dari puncak itu si saluran. Contohnya ini. Nah, ternyata kita lihat di sini, apabila kita buat setengah lingkaran dari puncak, ya, kita akan menyisakan banyak area di sini. Ya. Nah, maka saluran itu penampangnya kurang kurang kompak gitu, kurang baik. Jadi supaya
baik, dia dasar salurannya seandainya segitiga, dia harus diperkecil sini, ya, gitu. Nah, sebaliknya, ternyata saya buat penampang saluran, kalau yang satu ramping, tapi yang satu agak lebar, gini, ya. Ya ini juga kurang bagus karena di sini ada banyak space yang terbuang di sini, ya. Jadi secara sederhana penampang saluran yang terbaik itu yang mendekati setengah lingkaran. Contohnya seperti ini nih. Ketika kita buat setengah lingkaran, dia area yang tersisa hanya sedikit, cuma satu bagian, cuma di atas sedikit, di bawah sedikit, dan di atas sedikit lagi. Seperti itu. Ya, ini saluran yang penampangnya terbaik, ya. Oke, next. Ya. Lalu selain saluran terbuka, ada juga saluran tertutup. Ya. Saluran tertutup. Jadi cuma bedanya dia atasnya harus tertutup. Nah ini kalau tertutup kita sebut dengan culvert. Ya. Kalau penampangnya kotak kita sebut box culvert. Ya. Tapi kalau penampangnya bulat kita sebut dengan culvert. Kita sebut dengan culvert. Box culvert. Nah, dan tapi penampang yang culvert ini, saluran tertutup penampangnya hanya ada dua kalau nggak salah, cuma gorong-gorong dan kotak. Kalau yang kotak kita sebut dengan box culvert, sedangkan kalau yang bulat, ya entah itu di tanah, entah itu di jalan, kita sebut dengan gorong-gorong. Ya. Sebut dengan gorong-gorong. Nah, ada juga saluran yang berbentuk tunnel, ya, biasanya berbentuk bulat. Jadi ini di Malaysia bisa berbentuk saluran, bisa berbentuk terowongan, ya. Kita istilahnya agak-agak ribet di situ. Jadi pada kondisi tertentu, kondisi kering, dia berupa terowongan, bisa dilewati kendaraan, ya. Tetapi apabila dalam kondisi banjir, dia kendaraan ditutup, berubah fungsi, dia menjadi saluran air, jadi gorong-gorong. Jadi ini bisa disebut terowongan, bisa juga disebut gorong-gorong. Ini ada di mana ya? Putrajaya, Malaysia kalau nggak salah. Jadi ketika kering, kendaraan bisa lewat, jadi jalan alternatif. Tapi ketika curah hujannya tinggi, jalannya ditutup, dipastikan nggak ada kendaraan di dalamnya, lalu dibukalah akses untuk air. Jadi si smart tunnel ini berubah fungsi menjadi gorong-gorong yang sebelumnya adalah tunnel atau terowongan. Lalu ada beberapa kriteria dalam mendesain saluran. Jadi di mata kuliah irigasi harusnya dibahas lebih mendalam. Jadi pertama ada kedalaman aliran, yaitu jarak vertikal terendah dasar saluran hingga permukaan air. Ya, seandainya ini adalah saluran, maka kedalaman aliran itu adalah di sini, dari puncak air ke dasar saluran.
Ya. Lalu ada kedalaman penampang aliran, yaitu kedalaman penampang aliran, tegak lurus arah aliran atau tinggi penampang saluran yang diliputi air. Jadi sampai ke puncak saluran. Lalu ada taraf atau stage. Lalu ada lebar puncak. Lebar puncak itu adalah di sini. Ini ada lebar puncak. Lalu ada luasan basah. Luasan basah itu luasan penampang saluran yang terkena air. Lebar dasar itu lebar di bawahnya. Ya. Lalu ada jari-jari hidrolis, kedalaman hidrolis. Nah, ini si kriteria ini menjadi dasar kita dalam mendesain berapa sih dimensi saluran yang dibutuhkan. Nah, ini ada rumusnya. Penampang, luas, DH, keliling basah, lalu jari-jari hidrolis. Ya, ini harus dipertimbangkan dalam mendesain sebuah saluran atau sungai. Dan si dimensi saluran yang kita hitung atau kita rencanakan juga harus berdasarkan debit rencana. Gitu. Ada yang tahu debit? Debit apa tuh debit? Debit air. Ada yang tahu debit? Apa namanya? Debit. 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 Apa namanya debit? Debit air. Laju aliran air, Pak. Laju aliran air. Itu bukan loh. Itu kecepatan aliran. Kalau laju aliran air. Selain itu volume, Pak. Volume terhadap laju air. Berarti volume padatan. Tar. Tadi siapa namanya tadi? Yang bicara Sofian, siapa? Pak. Sofian. Kalau laju berarti sama dengan kecepatan. Laju berarti kecepatan ya. Kecepatan satuannya apa? Jarak per waktu. Waktu ya. Benar nggak? Kecepatan itu jarak per waktu. Kita pakai motor 50 km per jam. Itu jaraknya 50 km dalam 1 jam. Lalu debit ini apa? Kecepatan per apa? Volume air, Pak. Per volume air. Oke, jadi saya sederhanakan ya. Jadi debit air itu adalah banyaknya air yang melewati penampang per satuan waktu. Oke, berarti sama dengan volume per waktu. Betul ya? Banyaknya air yang melewati penampang dalam satuan waktu. Ya, berarti volume per waktu. Oke, ya. Ini di bangku kuliah mungkin terbatas. Jadi kalau memang Anda tertarik dalam bidang keairan ini, nanti silahkan Anda mengambil SCP atau skripsi dalam bidang keairan. Kebetulan di Nusa Putra banyak nih ahli air. Ada Bu Tami, ada Pak Cece, gitu ya. Itu ahli air semua. Berarti satuannya, kalau volume satuannya apa? Kubik. Meter kubik. Meter kubik. Kalau waktu satuannya? Menit. Menit, jam. Ya, bisa detik, menit, jam. Itu waktu ya. Berarti di sini taruh kita waktunya second, detik.
Nah, berarti kalau debit air itu meter kubik per second untuk satuannya, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Biar kita bisa geser ke struktur baja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, nah di sini saya ada contoh soal, ya. Cuman saya nggak mungkin ngitung ini ya, soalnya waktunya terbatas juga. Ini bukan bidang saya. Misalkan sebuah box culvert didesain memenuhi rencana banjir dengan banjir rencana setiap 25 tahun, analisa hidrologi, bla bla bla. Nah, ini ada 200 feet per detik. Nah, berarti ini adalah debit. Ya. Elevasi inlet. Elevasi inlet berarti dia ketika dia masuk ke saluran tingginya 100 feet. Lalu ada slope sungai atau kemiringan sungai 0,01. Berarti jaraknya terhadap beda tinggi adalah 0,01. Bla bla bla. Desain sebuah culvert pada pipa untuk lokasi ini. Ini ada hitungannya. Nih ya. Ini 100 feet, lalu ini kemiringannya di 0,01. Kita akan mendesain berapa sih gorong-gorong yang diperlukan. Ya. Tuh. Nah, ini dalam menghitung ini kita harus trial dan error. Kita desain dulu berapa, lalu kita cek apakah memenuhi syarat apa enggak. Di sini ada hitungannya, ya. Bla 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 bla. Maaf, saya nggak bisa jelaskan hari ini. Jadi nanti kalau misalkan di sini ada yang tertarik untuk bidang keairan, nah silakan materi-materi ini bisa Anda angkat menjadi penelitian Anda. Misalkan di Sukabumi ada sungai yang sering meluap, ya, Anda hitung, oh ini kok tiap 5 tahun banjir besar ya, Anda hitung debit banjirnya berapa sih, lalu dimensi saluran yang ada sekarang berapa sih, Anda hitung ulang semuanya. Oh ternyata debit banjir 5 tahunnya sekian, seharusnya dimensinya lebarnya 20 meter contoh, kedalamannya harusnya 5 meter, ternyata sekarang kedalamannya cuma 2 meter, ya jelas-jelas lah banjir. Gitu. Nah ini bisa diangkat menjadi sebuah topik penelitian. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan silahkan. Sebelum saya geser ke struktur baja. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya untuk struktur bangunan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita geser ke room sebelahnya yang sudah saya share. Silakan live. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.